Selamat pagi buat Bapak dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ariel Desandri Bangun, NIM 2233142024. Saya adalah seorang mahasiswa Prodi Pendidikan Musik Stambuk 2003 kelas A, jurusan Sentrotasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan judul penguasaan ritme dalam paduan suara dengan mata kuliah paduan suara kategori dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Bahasa Indonesia Hombing MPD. Baik, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Paduan suara adalah salah satu bentuk seni musik yang mengandalkan keharmonisian vokal dari sekelompok penyanyi. Dalam paduan suara, berbagai elemen musik harus dikuasai. Salah satunya adalah ritme. Ritme yang baik dalam paduan suara memastikan bahwa setiap penyanyi atau kelompok suara yang menyanyikan nada pada tempo yang tepat dan seragam. Penguasaan ritme yang kurang baik dapat menyebabkan tidak keharmonisian dan ketidakseimbangan dan mengurangi kualitas musik yang dihasilkan. Dalam makalah ini saya akan menjelaskan pentingnya penguasaan ritme dalam paduan suara. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian ritme dalam musik dan paduan suara. Ritme dalam musik adalah pola durasi dari nada dan keheningan dalam sebuah lagu. Dalam paduan suara, ritme mengacu pada ketepatan waktu dalam menyanyikan nada dan istirahat sesuai dengan tempo yang ditetapkan. Ritme yang baik menciptakan keselarasan antara berbagai suara dalam paduan suara dan menghasilkan musik yang harmonis. Ritme dalam paduan suara mengacu pada pola ketukan atau durasi nada dalam sebuah lagu yang dinyanyikan secara bersama-sama. Ritme mencakup tempo atau kecepatan lagu, aksen atau penekanan dan pada ketukan tertentu. Dan ada juga sinopsi atau pergeseran aksen dari ketukan kuat ke ketukan lemah. Jadi, dalam paduan suara ini ritme sangat penting karena menjaga kekompakan. Semua penyanyi harus mengikuti pola ritme yang sama agar lagu terdengar harmonis. Yang kedua itu meningkatkan ekspresi. Ritme membantu menyampaikan emosi dan dinamika dalam musik. Yang ketiga, mengatur tempo. Selanjutnya, pentingnya penguasaan ritme dalam paduan suara. Penguasaan ritme dalam paduan suara sangat penting karena memengaruhi kualitas keseluruhan penampilan. Ada beberapa alasan utama untuk menjaga ritme di dalam paduan suara. Yang pertama itu menjaga kekompakan. Semua penyanyi harus menyanyikan nada dengan durasi yang tepat dan masuk sesuai ketukan agar lagu terdengar selaras dan tidak kacau. Yang kedua yaitu membantu sinkronisasi antar suara. Dalam paduan suara ada berbagai bagian suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Jika setiap bagian memiliki ritme yang tidak seragam, harmoni akan terganggu. Yang ketiga, meningkatkan ekspresi dan dinamika. Ritme yang tepat membantu dalam mengekspresikan emosi lagu, baik itu cepat, lambat, sedang, atau dengan penuh perasaan, atau penuh dengan bersemangat. Selanjutnya itu keempat, memudahkan kolaborasi dengan dirjen atau dengan musisi. Penyanyi yang menguasai ritme akan lebih mudah mengikuti arahan dari dirjen atau dengan mengikuti dari beradaptasi dengan alat musik pengiring, contohnya itu piano. Selanjutnya, yang kelima, menghindari kesalahan dalam perform. Banyak kesalahan dalam paduan suara terjadi karena ketidaktepatan dalam masuk atau durasi nada.
Penguasaan ritme mengurangi kemungkinan kesalahan ini. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri penyanyi. Penyanyi yang paham ritme lebih percaya diri karena tidak mudah tertinggal atau mendahului tempo. Jadi untuk melatih ritme ini, kita harus juga bisa menggunakan metronom atau latihan dengan tepuk tangan atau dengan metronom tadi dengan sesuai dengan ketukan yang ditetapkan. Contohnya dengan ketukan ada ketukan temponya ada 65, ada 90 dan sebagainya. Jadi masuk kita ke dalam selanjutnya, yaitu masuk ke dalam ada dia faktor yang mempengaruhi ritme dalam paduan suara. Jadi beberapa faktor yang memengaruhi ritme dalam paduan suara. Yang pertama itu kemampuan individu dalam mengikuti tempo. Tidak dapat membimbing penyanyi memiliki kepekaan ritme yang sama. Yang kedua, kualitas konduktor. Seorang konduktor yang lebih baik dapat membimbing paduan suara untuk menjaga tempo dan ritme. Yang ketiga, latihan yang konsisten. Semakin sering berlatih, semakin baik penguasaan ritme dalam paduan suara. Yang keempat, kompleksitas musik. Semakin kompleks ritme dalam sebuah lagu, semakin sulit untuk menjaga ketepatan waktu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian teknik latihan penguasaan ritme dalam paduan suara. Ada beberapa yang sudah saya buat di makalah ini, teknik latihan untuk penguasaan ritme. Yang pertama yaitu latihan menggunakan metronom. Metronom membantu penyanyi untuk memahami tempo yang tepat dan membangun kepekaan terhadap ketukan. Yang kedua, latihan tape rhythm. Sebelum menyanyikan lagu, anggota paduan suara dapat berlatih dengan menepuk pola ritme lagu menggunakan tangan atau dengan kaki. Yang ketiga, latihan solfeggio ritmik. Latihan solfeggio ini dengan fokus pada ritme dapat membantu penyanyi memahami nilai not dan durasi dengan lebih baik. Yang keempat, latihan mengikuti konduktor. Latihan ini melatih kemampuan penyanyi dalam merespon isyarat konduktor untuk menjaga keseragaman tempo dan ritme dalam sebuah lagu yang dinyanyikan. Yang kelima, latihan kelompok dengan polifoni sederhana. Membagi kelompok menjadi beberapa bagian yang cara menyanyikan pola ritme berbeda untuk melatih ketepatan ritme dan harmoni. Jadi hasil dari implementasi teknik latihan, dari hasil observasi, teknik latihan ini mampu meningkatkan ketepatan ritme dalam paduan suara secara signifikan. Penyanyi menjadi lebih disiplin dan mengikuti tempo, dan harmoni vokal menjadi lebih stabil. Jadi selanjutnya kita masuk ke dalam terakhir, yaitu penutup kesimpulan. Penguasaan ritme dalam paduan suara sangat penting untuk menciptakan keselarasan dan kualitas musik yang tinggi. Beberapa faktor yang memengaruhi ritme dalam meliputi kemampuan individu, keterampilan konduktor, dan intensitas latihan. Teknik latihan seperti berikut yang sudah dijelaskan tadi untuk penggunaan metronom, tape individu, tape rhythm, dan latihan solfeggio terbukti efektif dalam meningkatkan penguasaan ritme dalam paduan suara. Jadi saran yang saya bisa berikan kepada teman-teman, untuk meningkatkan kualitas paduan suara, latihan ritme dilakukan secara teratur dan sistematis. Konduktor memberikan arahan yang jelas terkait ritme dan tempo. Selanjutnya, penyanyi melatih kepekaan ritme secara individu di luar dari latihan kelompok. Jadi, sekianlah hasil makalah saya yang saya presentasikan pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam sehat.